Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya tangan kuasa-Mu berada di atas kami. Engkau urapi kami, proteksi, jagain, lindungi, dan bawa kami terus mengerti kebenaran firman-Mu. Bawa kami semakin dewasa, berjalan sesuai ketetapan-Mu. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu dan wahyukan diri-Mu, Tuhan. Biar pengertian yang datang daripada-Mu mengubahkan hidup kami semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga setiap langkah kami berketetapan menyenangkan hati-Mu sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Banyak di antara kita, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap itu baik, kita lakukan dan kerjakan. Dan ternyata apa yang kita anggap benar saja, apa yang di pikiran kita, apa yang di pemandangan kita itu oke-oke saja, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hidup kita yang kita hidupin hari ini harus berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Banyak orang jalannya dianggapnya lurus menurut pemandangannya sendiri. Nggak taunya malah bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang diperbuatnya nggak sejalan dengan firman. Karena dalam diri kita, ini ada selalu punya kecenderungan merasa paling benar, merasa paling tepat, merasa paling pinter, merasa paling hebat. Dan anehnya, apa yang kita pikir benar, apa yang kita anggap itu baik, seringkali di ujungnya bukan baik menurut kita. Jadi segala sesuatu yang kita mau kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu tepat, harus seperti kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita penuh makna dan bernilai. Berapa banyak orang Kristen jadi batu sandungan, berapa banyak orang Kristen hidupnya gak jadi berkat, karena dia bertindak semaunya sendiri, bersikap semaunya sendiri. Ya rajin ibadah, ya ikut pelayanan, ya jadi hamba Tuhan, ya ikut bakti sosial, bahkan nyumbang duitnya untuk pelayanan sosial. Tapi ternyata apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu mempermuliakan namanya. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan melalui sikap hidup kita, dan banyak orang di sekitar kita hidup tepat seperti yang Tuhan mau, karena akan melihat hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri. Ini orang bodoh itu biasanya merasa paling benar, merasa paling pinter, susah ditegur, susah dinasihatin, susah terima masukan, susah terima didikan, dan keras kepalanya bukan main. Karena apa yang dianggapnya benar yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Tidak tahunya apa yang dianggap benar itu bikin trouble, bikin kekacauan, bikin masalah, bikin ribut, bikin konflik dan sebagainya. Nah, kita ini kan adalah orang yang berhikmat. Kita ini adalah imamat yang rajani menurut kita Petrus. Kita adalah imam sekaligus raja. Imam yang jadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan, dan raja yang memiliki otoritas dan kuasa. Kita bisa mempersembahkan korban langsung ke hadapan Tuhan tanpa perantaraan. Nah, posisi kita hari ini adalah imamat yang rajani, bukan orang bodoh, bukan orang yang terbelenggu, tapi orang yang merdeka, yang harusnya setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Karena imam dan raja, imam memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, raja memiliki otoritas. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau apa yang kamu anggap benar kamu lakukan, akhirnya apa? Kepikiran terus, orang bertindak apa kamu pikirin, kamu anggap begini dan begitu. Kamu pikirin terus, kamu berasumsi dengan banyak hal ketika orang bertindak. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kenapa kok dia begini, kenapa kok dia begitu. Orang yang dikuasain oleh asumsinya, dia biasanya menjadi orang yang gampang curiga, nggak percaya dengan orang lain. Hidupnya tidak pernah tenang, hidupnya dikuasai dengan perasaan was-was. Karena hidup
atas dasar asumsi. Kita ini hidup atas dasar iman. Apa yang kita percayain sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Makanya fokusnya kepada firman. Alkitab katakan di kitab Kolose, kita harus menaklukkan pikiran kita memikirkan perkara yang di atas, perkara yang benar, perkara yang suci menurut kitab Filipi, yang sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan, yang kudus mulia di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita harus memikirkan perkara yang kudus, yang sejalan dengan firman Tuhan, yang sejalan dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Tapi pada kenyataannya kita seringkali dikuasain dengan pikiran kita sendiri. Bahkan kita dikuasain oleh sikap, tindakan, perbuatan orang lain. Bahkan perkataan orang lain begitu menguasai kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana harus bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Kepikiran kata orang, kepikiran sikap orang, apa yang kita anggap itu sesuatu yang menguasai diri kita, dan seakan-akan itu terjadi, padahal belum tentu, Bapak Ibu. Berapa banyak kita seringkali salah paham dengan orang lain, seringkali salah paham dengan pasangan, karena apa yang kita anggap benar ternyata belum tentu benar, karena jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia menjadi bijak. Kita perlu dinasihatin, kita perlu ditegur, kita perlu dididik. Tapi biasanya orang bodoh kan nggak mau ditegur, tersinggung, marah, sakit hati. Apa ya, pokoknya ya begini ya pokoknya. Seringkali orang ngomong pokoknya begini. Kalau udah pokoknya begini itu repot, itu ruwet, dablek ngayelan, susah dinasihatin, susah berubah. Kalau Bapak Ibu nggak memiliki hati yang mau ditegur, mau dinasihatin, mau diproses, mau dibentuk, hatimu keras seperti Bileam, hatimu keras seperti Saul, hatimu keras, dan akhirnya apa? Melukai orang di sekitar hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita mau koreksi diri, kita mau flashback dengan semua kejadian yang kita pernah alami. Kenapa kok kita bisa konflik dengan orang? Kenapa kok kita bisa ribut dengan suami kita, dengan istri kita, dengan pasangan, dengan anak-anak kita? Kenapa kok kita nggak bisa tidur kepikiran sesuatu? Karena seringkali kita mengeraskan hati kita. Kita nggak mau dengar orang lain ngomong. Kita nggak mau dengar masukan. Kita nggak mau dinasihatin. Buru-buru bereaksi salah. Buru-buru bereaksi membela diri karena merasa dirinya paling benar. Karena kecenderungan manusia selalu merasa dirinya paling penting, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat di antara yang lain. Makanya orang itu jadi sombong belagu. Kenapa orang jadi keras kepala? Karena tidak mau melihat dirinya masih banyak kekurangan dan perlu diubahkan. Dan Tuhan mau kita ini memiliki sikap hati yang lembut. Bukan ngomong yang kelemar-kelemar, bukan ngomong yang lembek. Tapi hati kita ini loh, kalau terima nasihat, terima didikan, terima masukan, itu welcome. Belajar merubah yang di dalam. Kalau ada yang kekurangan, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, ya serahkan sama Tuhan. Kalau ada dosa, ya bertobat. Ada kelakuan buruk yang berubah. Jangan terus merasa diri kita paling benar terus. Jangan merasa apa yang kita putuskan ini selalu benar. Nah, kita ini kan orang yang bersosial. Makanya kita ada komsel, kita ada CG, kita bergereja, kita berjemaat, kita bersosial dengan tetangga kanan kiri. Karena kita ini beradaptasi atau berkomunitas dengan orang di sekitar kita, harusnya kita jadi berkat. Tapi kalau kita ini selalu merasa benar menurut cara pandang kita sendiri, pasti akan terjadi konflik, terjadi keributan, terjadi kekacauan, terjadi hal-hal yang bikin batu sandungan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyelaraskan pikiran kita ini sejalan dengan firman. Kalau itu tidak kudus, kalau itu tidak suci, kalau itu nggak sedap didengar, kalau itu nggak mulia, nggak disebut kebajikan, jangan dipikirin. Jangan dipegang terus kalau itu tidak benar. Nanti kalau kita pegang terus, itu jadi prinsip hidup kita. Tidak heran orang yang punya prinsip hidup, pokoknya aku ya begini, kamu mesti terima. Kalau kita sudah ngomong seperti itu, dah aku memang adanya kayak begini, itu artinya tahu nggak apa Bapak Ibu? Engkau keras kepala, nggak mau belajar berubah. Nah, Tuhan itu mau kita berubah. Panggilan hidup kita setelah kita terima Yesus itu berubah, diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Panggilan hidup kita itu menjadi serupa, segambar dengan Kristus dalam sikap,
dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam perkataan, semuanya harus mencerminkan Kristus. Bapak bisa bayangkan, kalau hidupmu mencerminkan Kristus, akan ada banyak orang diubahkan, akan ada banyak orang dipulihkan, akan ada banyak orang dilawat Tuhan, akan ada banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Orang akan melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Orang akan melihat betapa baiknya Tuhan dan dahsyatnya Tuhan. Realitasnya ada dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita ini bikin trouble di mana-mana, pikiran kita ngawur, kita susah ditegur, kita hidup dengan asumsi, ya pokoknya. Terus kita berpikir jangan-jangan, kira-kira bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti itu, artinya kamu hidup dengan persepsi. Karena setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda. Nah, hidup kita nih dipengaruhi dengan cara pandang kita loh. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihatnya? Ketika Bapak Ibu belajar firman aja, tergantung bagaimana kamu bisa melihatnya. Harusnya kita melihat segala sesuatu pakai kacamata Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah masalah, dengan sebuah persoalan, jangan kamu pandang dengan kacamatamu sendiri. Lihat dengan kacamata Tuhan. Kenapa kok Tuhan izinkan seperti ini? Dibaliki seperti hal ini terjadi, apa kira-kira Tuhan mau apa dalam hidup saya? Nah, kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Engkau menjadi orang yang bijaksana loh. Engkau tidak menganggap kekuatanmu adalah kepandaianmu, harta kekayaanmu, jabatanmu, posisimu. Tapi yang kamu berpatokan kepada firman Tuhan. Di Amsal 18 ayat yang ke-11, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Orang kaya punya persepsi, punya anggapan bahwa kota yang paling kuat adalah harta bendanya. Karena maka dia mengandalkan kekayaannya. Dan ternyata semua yang di bumi ini tidak kekal. Bisa kapan saja hilang lenyap. Bapak Ibu, kita lihat di kejadian di LA beberapa hari yang lalu. Orang bangun bisnis, bangun karir, bangun rumah, bangun usaha yang bertahun-tahun sampai miliaran dolar. Nilainya gede sekali. Jadi orang-orang kaya bisa hilang hanya sekejap dalam hitungan beberapa jam saja. Dan ternyata apa yang di bumi ini tidak kekal, bisa hilang kapan saja. Harusnya kalau Bapak Ibu memiliki hikmat pengertian dan pengenalan akan Tuhan, engkau tidak mengandalkan apa yang ada di bumi ini. Sebab yang di bumi ini tidak kekal. Tapi kita mengandalkan kehidupan kekal kita. Karena kita kenal Yesus Kristus yang kekal dan abadi. Itu yang membuat hidup kita ini makin diubahkan, semakin diubahkan. Bapak Ibu, suatu hari engkau akan dikenang orang. Yang dikenang dalam hidupmu itu apa? Karakter seperti apa? Tindakan seperti apa? Nah, Bapak Ibu, hari ini jangan mau terus dikuasai oleh pikiran-pikiran yang mengendalikan hidupmu. Dan pikiran itu tidak sejalan dengan firman. Bapak Ibu akan susah menjadi orang yang diubahkan, menjadi orang yang susah dipulihkan. Kenapa orang susah dipulihkan? Karena dia berpikir dengan caranya sendiri. Mana mungkin pulih, mana mungkin sembuh, mana mungkin bisa, mana mungkin diberkati dan lain sebagainya. Karena apa yang kita anggap itu sesuatu, nah itulah yang suatu hari akan terjadi dalam hidupmu. Karena pola pikir kita ini nggak sejalan dengan firman, harus diselaraskan dengan firman. Bapak Ibu, kita lihat Yesus. Yesus adalah benar-benar Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Tetapi menurut orang-orang di zamannya waktu itu, orang menganggap dia adalah anak biasa, bukan Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga waktu dia di Nazaret, di tempatnya sendiri, tidak dihormatin dan tidak banyak mujizat. Karena orang beranggapan dia anak Yusuf, anaknya Eli. Coba sekarang kita lihat di Lukas pasal yang ketiga, 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Yang dilihatnya, ini mah orang biasa. Sehingga tidak bisa melihat keilahiannya. Tidak bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Dia lihatnya, iya ini anaknya Yusuf kok. Ini anaknya Maria kok. Nggak ada apa-apanya ini. Karena apa? Anggapan apa yang kita anggap itu ternyata mempengaruhi dengan semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Kamu menganggap dirimu orang penting, kamu akan memposisikan dirimu orang penting. Kamu akan bersikap seperti orang penting. Kamu akan bertindak, perilakumu, sikapmu, tindakanmu persis
engkau akan menghargai dirimu. Dan akhirnya dampaknya, dalam manifestasinya, orang juga akan menghargai hidupmu. Makanya kita ini meski tahu diri, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berasumsi. Hidup dengan firman Tuhan. Jangan hidup dengan asumsimu sendiri. Jangan benar menurut karepmu dewe. Kalau orang benar menurut karepmu dewe ya, repot. Orang-orang model kayak begini tidak akan mengalami mujizat. Nah, orang-orang di zamannya Yesus, orang yang sekampung dengan Yesus, anggap Yesus itu anaknya Yusuf, sehingga dia tidak bisa apa-apa. Ini bukan siapa-siapa kok, ngapain ngajarin kita seperti ini? Tidak heran, tidak banyak mujizat, tidak dihormatin. Yang rugi siapa? Ya orang yang beranggapan seperti itu. Banyak orang beranggapan, oh Tuhan sudah mati di kayu salib, tidak mungkin. Kok saya ngalami masalah ini, nggak mungkin saya ngalami breakthrough. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, sudah banyak memohon, kok belum dipulihkan Tuhan? Mana mungkin Tuhan pulihkan? Padahal segala sesuatu sudah selesaikan di kayu salib. It is finished, ya it is finished dalam segala hal. Tapi ternyata kita masih bergumul kan. Nah, ketika kita beranggapan Tuhan nggak tolong, ya engkau nggak akan melihat. Alkitab katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kamu sampai lelah, kamu nggak akan menikmati hasilnya. Justru kita harus terus melakukan secara konsisten, secara persisten. Lakukan yang terbaik, menyelaraskan pikiran kita dengan Kristus dalam sikap tindakan. Ibu, kenapa orang banyak salah persepsi? Kenapa orang sering misunderstanding? Salah pengertian satu dengan yang lain sampai ribut. Karena apa? Dia bertindak, dia berpikir dengan cara pandangnya sendiri. Makanya pola pikir kita ini harus diselaraskan dengan firman loh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pola pikirmu nggak selaras dengan firman, tindakanmu nggak selaras dengan firman, kamu bertindak semaumu sendiri. Seperti bangsa Israel tuh, dia bertindak semaunya sendiri ketika generasi setelah orang tua-tua Israel mati di zamannya Yosua, orang bertindak semaunya, ngikutin kemauannya, ngikutin kehendaknya sendiri. Dan apa yang terjadi? Kacau semuanya, rusak semuanya, dan ujungnya mereka jatuh ke dalam berbagai banyak hal yang melukai hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu, berjalan harus tepat seperti yang Tuhan mau. Kita harus berjalan terus dalam ketetapan Tuhan, bertindak, menghidupin segala sesuatu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan harus sejalan dengan Tuhan. Bangsa Israel setelah Yosua mati, setelah para tua-tua mati, dia bertindak semaunya sendiri. Dia berkelakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dianggapnya benar dikerjakan, apa yang dianggapnya baik dilakukan. Ternyata mereka melakukan banyak hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka melukai hatinya Tuhan. Mereka melakukan banyak kejahatan. Karena apa? Apa yang dianggapnya benar belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita ini tidak boleh hidup menurut mau kita sendiri. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Bapak Ibu, artinya apa? Anggapan kita itu mempengaruhi semua perbuatan dan tindakan kita. Bapak Ibu harus selaras dengan firman pikiranmu, sejalan dengan firman. Ketika menghadapi segala sesuatu, diselaraskan dengan firman. Firman ngomong apa, itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Jangan bertindak menurut pandangan kita sendiri. Pokoknya begini, pokoknya begitu. Nanti kita ini bikin trouble di hadapan Tuhan. Kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini kan pengen nyenengin hati Tuhan. Kita kan pengen didapati menjadi orang yang berjalan sesuai ketetapan Tuhan setiap hari. Orang benar hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Setiap orang benar langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Nah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selangkah demi selangkah, perjalanan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bertindak tepat, berkelakuan tepat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap hari ya,
pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidupmu pasti tambah powerful. Hidupmu pasti dibawa naik. Urapan, hikmat, pengertian yang mengalir memenuhi hidupmu. Yang jadi masalahnya, banyak dari kita ini jalan mau kita sendiri, jalan menurut anggapan, jalan hidup menurut persepsi kita sendiri. Orang kita punya persepsi salah tentang pasangan kita, yang kita akhirnya penuh curiga, nggak percaya, dan akhirnya ribut dan berantem. Makanya jangan pernah hidup dengan asumsimu, jangan pernah hidup dengan pola pikirmu yang tidak sejalan dengan Tuhan. Ujungnya engkau sendiri yang rugi, engkau tidak akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita mau hidup setiap hari berjalan dalam ketetapan Tuhan. Semakin hari, semakin diubahkan. Semakin hari, selaras dengan firman. Sampai garis akhir kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Melakukan segala sesuatu selama sisa hidup kita ini tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajari ini akan membuat hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan, semakin ngerti kehendak Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau jalan maumu sendiri ya, memutuskan segala sesuatu semaumu sendiri, ikut mood nanti. Kalau hatimu tidak enak, kamu memutuskan sembarangan. Kalau lagi marah, kamu memutuskan seenakmu, perutmu sendiri. Berapa banyak di antara kita memutuskan segala sesuatu dalam kondisi marah dan ujungnya trouble. Waktu dalam kondisi hatimu tidak tenang, dalam pikiranmu gak sejalan dengan firman, dipenuhi dengan amarah, jangan pernah memutuskan apa-apa. Ujungnya kalau kau tetap memutuskan, nanti menyesal di kemudian hari. Coba kita mau flashback ke belakang. Berapa banyak keputusan kita waktu kita dalam kondisi marah. Karena marah meledak-ledak kita memutuskan. Dan keputusan kita itu ternyata merugikan kita sendiri dan melukai banyak orang. Kita mesti belajar hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sikap, tindakan, perbuatan kita semakin diubahkan, semakin diubahkan. Sehingga orang melihat manifestasi Tuhan dalam kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Kenapa kok banyak orang itu tersandung dengan kelakuannya orang Kristen? Kenapa banyak orang tidak mau percaya Tuhan? Kenapa banyak orang kecewa? Bahkan orang Kristen rajin ibadah bisa kecewa dengan sesama orang Kristen. Karena apa? Melihat kelakuannya orang Kristen, rajin ibadah, tapi tidak hidupin firman, hidup maunya sendiri. Saya beberapa kali ngonselingin orang yang keras kepala, kok berantem terus, ngajaknya berantem, susah dinasihatin, susah ngampuni, suruh ngampunin aja meski ngotot dulu. Nah, orang kayak begini kan hidup menurut apa yang dia pandang benar. Apakah bisa diubahkan? Butuh proses, butuh waktu. Nah, kita ini harus memberi hati, memberi diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dibentuk, diproses, dimurnikan. Semakin hari sejalan dengan kehendak Tuhan. Semakin hari kita diubahkan, semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Memiliki hati yang lembut, bukan hidup maunya sendiri. Bukan kokoh, kuat, gagah karena apa yang kita banggakan di muka bumi ini. Semua yang sifatnya tidak kekal kita tidak bisa banggakan. Kita nggak bisa jadikan patokan. Tetapi ketika hidup kita selaras dengan firman, engkau akan dibawa menuju kekekalan. Hidupmu akan mendampai banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Dalam sikapmu, dalam tindakanmu. Kita akan melihat ya, hidup kita ini semakin hari semakin jadi berkat. Kamu dengan pasanganmu jadi berkat. Dengan anak-anak jadi berkat. Melihat manifestasi Kristus. Bahkan kamu diperhadapkan orang menyebalkan pun, orang itu bisa diberkatin karena engkau hidupin firman. Karena sikap dan tindakanmu sesuai dengan firman. Amin. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin malam hari ini menjadi dasar untuk kita semakin melangkah tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah dan dipulihkan Tuhan. Semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urusin hati kami terus, biar kami semakin sejalan dengan apa yang Kau mau. Seiring perjalanan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih,
Jadilah engkau sehat, sembuh seperti sedia kala. Berkati setiap apa yang umatmu kerjakan, lakukan bisnis, pekerjaan, usaha apapun, diberkatin Tuhan, dan berkat-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih kami materaikan dengan darah dan domba Allah. Firman ini menjadi kehidupan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu
kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini basic learning. Basic learning. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Basic learning. Jesus name. Risik tenang. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan dia? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.